Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yaps, di kesempatan kali ini ada sebuah kisah dari gunung yang terkenal mempunyai nyawa ini. Gunung Lawu memang tak lepas dari predikat kemistisannya. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar, khususnya di kalangan pendaki, dan salah satunya adalah kisah dari Jaboy dan kawan-kawan saat mendaki ke Gunung Lawu di tahun 2019. Mereka mendapati pengalaman penuh teror saat berada di salah satu pos yang terkenal cukup angker di jalur tersebut. Seperti apa kisah di terornya Jaboy dan kawan-kawan saat mendaki Gunung Lawu? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum bergabung, nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru, dan jadilah bagian dari Chemistry. Tanggal 16 Juni 2019 menjadi saksi awal keberangkatan Jaboy dan kawan-kawan. Kala itu mereka berangkat dengan beranggotakan 6 orang. Kita sebut saja dengan nama-nama berikut: Jaboy, Betit, Bagong, Beler, Jitak, dan pacarnya Jitak yang bernama Sarifah. Mereka berangkat dari kota Bekasi menuju Basecamp Lawu dengan pilihan trek terpanjang yaitu via Candi Ceto. Singkatnya, mereka tiba di Basecamp Ceto tepat pukul 4 sore. Jaboy dan kawan-kawan berencana untuk bermalam di Basecamp dan memulai pendakian esok hari. Sewaktu bermalam di Basecamp, Jaboy menegaskan kembali ke Sarifah, pacarnya Jitak, karena ini adalah pendakian pertamanya Ifah ke Gunung Lawu. "Fah, besok udah siap kan?" "Iya boy, insya Allah gue siap." "Ya udah yuk, kita istirahat, biar besok pagi kita udah cukup fit untuk nanjak." Keesokan paginya, mereka pun bersiap-siap untuk memulai pendakian. Jaboy dan kawan-kawan mengurus registrasi pendakian terlebih dahulu. Sebagian yang lainnya merapihkan kembali perlengkapan. Sampai semuanya siap, mereka memulai perjalanan dengan berdoa. Langkah kaki mulai bergerak. Di awal perjalanan, mereka mengisi langkah demi langkah dengan candaan-candaan. Perjalanan masih nampak sangat baik. Mereka melewati Candi Ketek dan sebagainya. Udara sejuk pegunungan mengawali pagi mereka. Sampai Jaboy dan kawan-kawan tiba di pos 1 Mbah Beranti dan memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memakan sedikit cemilan yang mereka bawa. Perjalanan berlanjut ke pos 2. Dengan vegetasi yang masih sedikit rapat, mereka masih berjalan dengan diiringi candaan-candaan. Memasuki perjalanan menuju ke pos 3, trek mulai semakin menanjak. Antara pos 2 ke pos 3, jalur sudah terbilang berat dengan jarak tempuh yang cukup panjang. Dan di sini pun awal dari kejanggalan itu terjadi. Saat itu, mereka dikejutkan dengan suara-suara aneh. Suara-suara itu terdengar dari sisi semak-semak. Sarifah yang terbilang penakut pun segera berkata kepada pacarnya, "Ji, jangan jauh-jauh ya dari aku." "Iya, Fah, sini pegang tangan aku." Kala itu, Jitak mencoba menenangkan Sarifah kalau kita akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, rasa takut semakin menjadi. Sarifah melihat bayangan hitam besar yang sedang melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia pun terus memegang erat tangan pacarnya. Tapi tiba-tiba Beler mengajak yang lainnya untuk rehat sejenak. "Kita break dulu aja di sini." "Jangan di sini bang, please, nanti aja di depan." Lantas Beler pun mengiyakan. Mereka pun terus berjalan meninggalkan area itu. Sementara itu, Bagong yang berada di posisi paling belakang
pun juga mendapati kejanggalan. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Sesekali ia menoleh ke arah belakang, tapi memang tak ada pendaki lain di belakangnya. Mereka terus berjalan dan berjalan sampai tak terasa mereka tiba di pos 3 Cemorodowo. Pos itu berupa tanah datar sempit yang di sisi jalurnya terdapat 2 shelter. Masing-masing shelter terpisah antara sedikit ke atas dan di bawah. Saat itu Bagong berkata kepada Beler, "Bang, tadi di jalur gue..." "Shh, iya udah, santai cuy, selagi kita nggak ganggu mah." Hari semakin siang, sementara Iva masih terlihat ketakutan perihal apa yang tadi ia lihat. "Boy, tadi cewek gue ngeliat sesuatu." "Udah Fah, jangan terlalu dipikirin. Yang penting lu jangan kebanyakan bengong. Ajak ngobrol aja terus Ci. Baca-baca aja dalam hati." 30 menit berlalu. Setelah cukup mengembalikan tenaga, Jaboy dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dengan sangat santai, dengan trek yang semakin menguras tenaga. Perjalanan menuju ke pos 4 terbilang aman. Tidak ada kejanggalan yang terjadi. Hari semakin sore, mereka masih terus berjalan menuju ke pos 4. Sebenarnya mereka menghindar untuk bermalam di pos 4, tapi melihat keadaan fisik yang sudah nampak kelelahan, terlebih Sarifah, mau tak mau mereka harus menghentikan langkahnya di pos 4. Jaboy dan kawan-kawan tiba di pos tersebut sekitar pukul 5:30 sore. Tak membuang waktu, sesampainya di pos 4, mereka langsung membuka tenda dan bermalam di pos tersebut. Tenda sudah berdiri, mereka memakai 2 tenda. Sementara itu, ada juga 2 tenda pendaki lain di area tersebut. Singkatnya, mereka segera memasak. Jaboy satu tenda dengan Bagong dan Betit, sementara di tenda satunya diisi oleh Beler, Jitak, dan Sarifah. Selepas menyantap makan, mereka pun segera masuk ke dalam tendanya masing-masing. Tak banyak aktivitas yang terjadi malam itu. Jaboy, Bagong, dan Betit belum dapat tertidur. Sementara di tenda Jitak, Iva, dan Beler, lampu tenda sudah dipadamkan. Nampaknya mereka sudah tertidur lelap. Malam semakin larut, sampai suatu ketika, tepat pukul 12 malam, tiba-tiba Jaboy ingin buang air kecil. Ia pun mengajak Betit untuk menemaninya. "Cuy, temenin gue kencing yuk." "Ah, mager gue boy." Karena Betit tak mau menemani, Jaboy pun memberanikan diri untuk keluar sendiri. Saat itu, ia melihat Jitak yang juga sedang buang air kecil di salah satu pohon di area itu. Lantas Jaboy pun memanggil Jitak. "Lah, lu belum tidur juga tak? Gua kirain lu udah tidur." Tapi Jitak hanya mengangguk sambil terus membuang air kecil. Saat Jaboy sudah selesai buang air kecil, Jitak pun masih nampak berdiri di bawah pohon tersebut. Lantas Jaboy pun pamit kepada Jitak untuk kembali masuk ke dalam tendanya. Tapi lagi-lagi Jitak tak menyahuti perkataan Jaboy. Ia hanya kembali mengangguk. Sesampainya di dalam tenda, Jaboy segera mengeluarkan sleeping bag-nya untuk tidur. Tapi tiba-tiba Jitak menghampiri tenda Jaboy dan masuk membangunkan Jaboy. "Boy, anterin gue kencing yuk. Si Beler gak mau nganterin gue. Gak mungkin dong gue minta anterin Iva." "Lah, bukannya lu udah kencing barusan?" "Apaan sih? Ngaco lu ah. Udah buru anterin gue." Jaboy pun hanya terdiam kala itu. Terbersit di pikirannya, kalau ini beneran Jitak, lalu yang tadi di bawah pohon itu siapa?
Tak mau berpikir yang macam-macam, lantas Jaboy pun segera menemani Jitak untuk buang air kecil. Setelah selesai, tanpa banyak bicara, Jaboy dan Jitak pun kembali masuk ke tendanya masing-masing. Di dalam tenda, Jaboy tak dapat tertidur. Ia masih terus memikirkan seseorang yang mirip dengan Jitak di bawah pohon tadi. Sampai tepat pukul 2 malam, kembali terdengar suara-suara aneh dari balik tendanya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mendekati tendanya. Saat itu Jaboy mengira itu adalah Jitak. Lantas Jaboy pun memanggil-manggil nama Jitak dari dalam tendanya. Karena tak mendapati jawaban, lantas Jaboy pun segera keluar tenda. Namun tidak ada siapapun di luar sana. Jaboy pun mulai suges, tapi ia tetap berusaha untuk tenang dan kembali masuk ke dalam tenda. Tak lama kemudian, seseorang itu kembali mendekati tendanya. Tiba-tiba, seseorang itu seperti ingin membakar tendanya. Sontak Jaboy pun segera berteriak, "Woi, jangan bakar tenda gua! Siapa sih lo?" Lantas Bagong dan Betit pun terbangun karena mendengar teriakan Jaboy yang terdengar sangat keras. "Boy, lu ngapa boy? Tenda kita mau dibakar sama orang cuy." Sontak mereka bertiga pun segera keluar dari tendanya untuk memastikan siapa orang yang berani ingin membakar tendanya. Tapi seketika di luar sunyi, mereka tak mendapati seorang pun kala itu. Bagong pun segera membangunkan Jitak dan Beler di tenda sebelah. "Tak, bangun tak, ada yang mau bakar tenda gua." "Siapa boy? Kok bisa?" "Nggak tahu, Jaboy tadi yang lihat." Jitak yang mempunyai sifat temperamental pun langsung mencurigai dua tenda yang ada di area itu. Lantas ia pun segera mendatangi tenda-tenda itu dengan emosi yang membara. "Bang, lu kalau nggak senang sama bocah gua, bilang. Pakai acara mau ngebakar tenda, lu sini gua bakar." Dengan emosi yang meluap-luap, Jitak pun berdiri di depan dua tenda itu sambil berteriak. Kemudian pendaki itu pun segera keluar dari tenda-tendanya. "Maaf bang, maksudnya apa ya? Kita nggak ngerti nih. Lu pada mau ngebakar tenda temen gue kan?" "Enggak bang, sumpah deh. Tadi teman-teman gue juga pada ngeliat ada api terbang-terbangan di tenda kalian. Mereka semua juga langsung masuk ke dalam, nggak jadi buang air kecil." Yaudah bang, sorry bang, temen gue lagi emosi nih." "Iya nggak apa-apa bang." Jaboy dan kawan-kawan pun hanya terdiam, terutama Jitak. Ia hanya menyebut istighfar sampai berulang-ulang. Mereka meminta maaf kepada pendaki itu karena sudah menuduhnya. Kemudian mereka pun kembali masuk ke dalam tendanya masing-masing. Kala itu Jaboy dan kawan-kawan tak dapat tidur. Teror itu masih berlanjut. Tapi kali ini mereka mendengar suara meringkik yang begitu kencang. Bagong yang merasa terganggu akan suara-suara itu pun kembali keluar tenda, lalu berteriak-teriak meminta untuk tidak mengganggu. "Udah Gong, ngapain sih lu? Baca-baca aja sholawatan. Gak guna lu teriak-teriak gitu. Baru pertama kali gue naik gunung begini." Tak terasa waktu memasuki subuh. Jaboy, Bagong, dan Betit pun berdiskusi untuk tidak melanjutkan perjalanan ke atas. Suara-suara itu pun menghilang seiring dengan datangnya pagi. Mereka pun baru dapat tertidur. Singkat cerita, sekitar pukul 10 siang, mereka semua terbangun. Sambil membuat makanan, Jaboy mengajak diskusi Jitak, Beler, dan Iva untuk tidak meneruskan perjalanan. Mereka pun sepakat untuk langsung turun ke base camp.
Kala itu, Syarifah terlihat diam sampai saat di tengah-tengah mereka sedang menyantap makan, Ifah baru mengaku kalau dia sedang haid. "Fah, kamu beneran haid?" "Iya, Ji." "Dari kapan?" "Dari semalam." Sontak mereka pun semua terdiam dan langsung bersiap-siap merapihkan tendanya untuk segera turun ke base camp. Mereka pun berjalan turun dengan terus menjaga Ifah di tengah-tengahnya. Di sepanjang jalan, mereka terus bersolawat tanpa henti. Memasuki pos 3, gangguan kembali datang dengan berbentuk suara-suara aneh, mulai dari suara gauman sampai suara-suara tertawa. Mereka terus berjalan dengan gangguan yang semakin menjadi-jadi. Ifah terlihat mulai letih dan tak kuat untuk menggendong kerilnya. Ia tak sanggup lagi untuk berjalan. "Ji, aku udah gak kuat, Ji." "Tapi yang kita harus terus gerak. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa." Mereka terus berjalan dengan kondisi Ifah yang semakin melemah. Sampai tiba-tiba Ifah terjatuh. Sementara suara-suara itu masih santer terdengar. "Ji, kita harus terus gerak. Sini, tas Ifah gue yang bawa. Terus lu gamblok Ifah, bisa kan?" "Iya boy, ayo." Mereka pun kembali berjalan dengan penuh kepanikan. Pos 2 pun terlalui. Tapi saat itu Jitak mulai lelah. Ia terjatuh bersama dengan Ifah. Jitak yang mulai kesal sontak kembali berdiri dan berteriak, "Buat lu semua, jangan ganggu cewek gua. Ganggu gua aja, breng." Saat itu ada pendaki lain yang hendak naik, lalu mendekati Jaboy dan kawan-kawan. "Ada apa, Mas?" "Nggak apa-apa, Mas." "Loh, itu temannya teriak-teriak." "Nggak apa-apa, cuma capek aja kali." "Oh, bener nggak apa-apa." "Yowes Mas, duluan ya." Mereka pun berhenti sejenak di sana. Sementara suara-suara itu perlahan menghilang. Jaboy pun kembali menyemangati Ifah yang sudah terlihat pucat. Mereka pun kembali berjalan. Langkah demi langkah mereka pijakan. Dengan terhuyung-huyung, Ifah berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap terus berjalan. Sampai akhirnya mereka tiba di base camp sekitar pukul 3 sore. Saat itu orang-orang ramai di base camp, serempak memandangi Jaboy dan kawan-kawan karena terlihat sangat tergesa-gesa dengan wajah yang begitu panik. Lalu penjaga pos di sana segera menghampiri Jaboy dan kawan-kawan. "Kenapa, Mas? Kok kelihatannya tergesa-gesa?" "Nggak apa-apa, Pak. Cuma capek aja, pengen cepat-cepat istirahat." "Oh, yowes lah, istirahat sek. Mari." Jaboy dan kawan-kawan pun segera bersih-bersih dan mengganti pakaiannya. Setelahnya, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan base camp dan memilih untuk mencari penginapan jauh dari area tersebut. Setelah sampai di penginapan, mereka pun segera melepas lelah dan saling bertukar cerita satu sama lain. Saat itu, Ifah terlihat sangat pucat. Semakin lama, tingkah Ifah semakin aneh. Lalu, tiba-tiba, Ifah memutuskan untuk tidur duluan. Ternyata tidak sampai di situ. Malam itu, ketika Ifah sedang tidur, ia kembali mendengar suara-suara aneh. Gangguan masih meneror Ifah, tapi karena saking lelahnya, Ifah tak menghiraukan. Ia lanjut tidur sambil berdoa di dalam hatinya. Singkat cerita, keesokan paginya, Ifah baru bercerita kepada Jaboy dan kawan-kawan kalau ia masih mendengar suara-suara aneh semalam. Akhirnya, tak membuang banyak waktu, Jaboy dan kawan-kawan pun memutuskan untuk meninggalkan penginapan dan bergegas pulang ke kota Bekasi.
Di akhir cerita, sesampainya di rumah, mereka tak mendapati gangguan-gangguan yang sebelumnya mereka alami. Sekian cerita dari Jaboy dan kawan-kawan saat mendaki Gunung Lawu pada 2019 silam. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar, share juga ke teman-teman kalian agar mereka tahu cerita dari Jaboy dan kawan-kawan. Berbagi pengalaman, berbagi keseruan. Gue pamit, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.